Bapak Ibu, orang tua murid, serta anak-anak yang terkasih, dalam rangka persiapan pembelajaran secara tatap muka, pihak sekolah sudah menambah sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai syarat untuk bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Yang pertama, bilik penyemprotan disinfektan. Bilik ini terletak di depan pos satpam atau juga di depan pintu gerbang. Jadi, ketika nanti anak-anak masuk sekolah, maka harus melalui bilik ini. Nah, bilik ini berfungsi sebagai pembunuh kuman atau virus yang ada di luar tubuh kita. Yang kedua, ruang isolasi. Nah, ruang isolasi kita ini terletak di samping ruang tunggu. Ruang isolasi ini berguna sebagai ruang isolasi yang sifatnya sementara. Ketika kita nanti berada di sekolah, tiba-tiba kita sakit atau demam atau meriang atau suhu tinggi, maka sebelum mendapatkan penanganan dan penjemputan, maka anak-anak atau warga sekolah akan ditempatkan di ruang isolasi ini. Yang ketiga, hand sanitizer. Di setiap depan pintu ruangan kita sediakan hand sanitizer. Ruang kelas, ruang aula, ruang lab, kantor, ruang tunggu, pos satpam, semua kita sediakan. Pemberian rambu-rambu atau simbol di setiap tangga yang ada di sekolah. Jadi di setiap tangga yang ada di sekolah diberikan rambu-rambu atau simbol-simbol, baik itu untuk turun maupun untuk naik, sehingga mengurangi anak-anak atau warga sekolah untuk saling bersentuhan. Ini adalah pos satpam atau pos keamanan, tempat Pak Miduk dan Pak Markus berjaga-jaga. Lalu berikutnya ini adalah parkiran motor bagi pengantar, orang tua murid, guru, dan karyawan. Ini adalah ruang kepala sekolah, PU, lalu operator sekolah. Berikutnya ini adalah ruang tunggu bagi para pengantar, orang tua murid. Nah, di sini juga ada papan pengumuman atau papan informasi. Lalu berikutnya ini adalah gudang, tempat penyimpanan logistik. Dan ini ruang guru, tempat pertemuan guru dan para terapis. Lalu ini adalah dapur kita, tempat memasak gizi setiap harinya. Ini adalah ruang dokter atau UKS, tempat untuk memeriksa kesehatan. Lalu ini ruangannya Pak Andri atau terapi bicara. Ini Bu Win, ruangannya Bu Win. Berikutnya ini adalah ruangan paterning. Ini ruangan fisio dan okupasi terapi, dan kita bisa lihat ini peralatan yang digunakan untuk terapi, okupasi, dan fisio. Ini adalah kamar mandi untuk guru dan karyawan yang ada di lantai 1. Lalu berikutnya kita akan mengenal kelas-kelas ya anak-anak ya. Ini adalah kelas dasar 1. Lalu yang ini adalah kelas dasar 2. Kita naik ke lantai 2. Ini ada dasar 3. Lalu yang ini adalah kelas dasar 4. Dan yang ini adalah kelas dasar 5. Dan yang ini adalah kelas dasar 6. Ya, ini adalah kelas praketerampilan. Nih, kita bisa melihat di sini adalah hasil dari keterampilan, dan ini peralatannya seperti mesin jahit, mesin obras. Ini adalah hasil menghias pot bunga. Ini adalah perpustakaan ya anak-anak ya, letaknya ada di lantai 2.
Lalu berikutnya kita akan mengenal ruangan laboratorium bina diri. Ya, saat ini kita sudah sampai ke laboratorium bina diri. Jadi sekolah kreatif 1 Kampung Duri itu memiliki ruang laboratorium bina diri, di mana fungsinya nanti kita dapat berlatih untuk program pengembangan diri. Mari kita lihat bersama-sama ada apa aja di dalamnya. Kita masuki ruangan yang pertama, yaitu coba lihat di sini ada apa? Ada kursinya, ada mejanya. Di sini adalah ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tamu ini fungsinya untuk menerima tamu yang datang. Di rumah kamu juga tentunya punya ruangan yang namanya ruangan tamu, ya anak-anak. Ada kursinya, ada mejanya, lalu ada juga kipas angin. Oke, kita masukin ruang berikutnya. Di sini, nih, di sini adalah ruang keluarga. Ruang keluarga, anak-anak. Tentu di rumah juga sudah memiliki, rumahnya juga memiliki ruang keluarga. Ruang keluarga fungsinya untuk berkumpulnya anggota keluarga. Bapak, ibu, terus adik, kakak, dan lain-lainnya ya. Di sini ruang keluarga fungsinya untuk makan, untuk sekedar berbagi cerita bersama anggota keluarga lainnya. Baik, kita ke ruang berikutnya. Ya, ini ruangan apa ini? Ruangan kamar tidur atau ruangan ibadah. Di sini, mari kita lihat. Ya, di sini ada apa saja? Yang pertama, mari kita lihat. Di sini ada tempat tidur. Ya, ada tempat tidur. Di sini anak-anak nanti akan dilatih cara untuk merapikan tempat tidur ya. Ini bagian-bagiannya, ada tempat tidur, ada bednya, ada guling, ada bantal, dan ada selimut. Ya, anak-anak nanti akan berlatih di sini cara membersihkan atau merapikan tempat tidur. Bagaimana caranya untuk membersihkan debu dari kasur, memasang sarung bantal, melipat selimut, dan sebagainya. Di sini juga ada lemari tempat barang atau tempat pakaian ya. Ini juga ada cermin, misalnya untuk latihan merias diri, sekedar menyisir rambut. Lalu apalagi, misalnya suka berdandan, bisa menggunakan cermin ini. Lalu mari kita lihat ruangan berikutnya. Kita memasuki ruang dapur. Ini adalah namanya ruang dapur. Fungsinya untuk anak-anak praktek nanti saat praktek tata boga atau memasak. Ya, anak-anak bisa memasak di sini. Sini ada lemari, coba kita lihat isinya lemari. Ada apa saja? Ini lemari untuk tempat peralatan makan. Ini ada gelas, ada sendok, ada piring, dan lain-lainnya. Ya anak-anak ya. Lalu di sebelah sini ada dispenser ya. Dispenser adalah tempat untuk menyimpan air. Dispenser juga ada yang nih, ada yang hijau dan ada yang merah. Yang hijau artinya air dingin dan yang merah artinya air panas. Jadi kalian bisa untuk membuat sekedar minuman sederhana, misalnya teh hangat atau kopi. Lalu di sebelah sini ada kompor ya, kompor ini biasanya digunakan untuk memasak sayur dan lain-lain, masak air panas ya. Tapi anak-anak harus berhati-hati jika menggunakan kompor karena sangat berbahaya ya. Lalu berikutnya ada apa lagi di sini? Di sini adalah ada wastafel. Wastafel untuk mencuci piring ya.
Di sini wastafel untuk mencuci piring. Anak-anak setelah makan, setelah minum, jangan lupa cuci piring, cuci gelas sendiri di sini ya. Letaknya di wastafel. Sini ada airnya. Nah, air ya. Ada sabun. Ya. Oke. Lalu di sini ada kulkas atau lemari pendingin. Lemari pendingin ini fungsinya untuk membuat es, ya, membuat batu es. Lalu bisa menyimpan sayur mayur atau makanan agar makanan atau sayur-sayuran itu lebih fresh, waktunya lebih lama untuk mengawetkan makanan ya. Mari kita lihat ruangan berikutnya. Di sini juga ada wastafel. Wastafel di sini berbeda fungsinya dengan wastafel yang di dapur ya, anak-anak. Di sini fungsinya untuk gosok gigi misalnya, cuci tangan, ya. Di sini ada sabunnya, di sini juga ada airnya ya, anak-anak ya. Tidak untuk mencuci piring. Paham ya? Lalu berikutnya kita memasuki ruangan yang terakhir. Ini adalah namanya kamar mandi. Kamar mandi di sini, jika kamu ingin bersih-bersih badan atau mandi di ruangan sini ya, anak-anak ya. Di sini ada showernya. Lalu di sini ada cerminnya juga, ada sampo, ada sabun ya. Ini adalah peralatan untuk membersihkan diri atau mandi. Dan juga di sini ada klosetnya untuk membuang air kecil dan membuang air besar ya. Jangan lupa setelah menggunakan toilet harus segera dibersihkan atau disiram agar nanti yang lain akan menggunakan toilet menjadi bersih kembali. Sekian dulu anak-anak penjelasan Bapak Firminus untuk pengenalan laboratorium bina diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, anak-anak, ini kita mau ke lantai atas. Ini ada ruang aula ya untuk pertemuan orang tua murid, pertemuan Bapak Ibu guru, dan kegiatan waktu pembelajaran. Berikut kamar mandi guru dan anak dan tempat cuci tangan untuk anak-anak. Yang terakhir adalah mes karyawan.